negara kita negeri agraris, gemah ripah loh jinawi katanya. Tapi Pak Bayu tadi bilang, petaninya tidak bahagia gitu ya. Kalau petani aja nggak ada pangan. Dan juga tentunya pertanyaannya bergulir kepada sebenarnya bagaimana keperpihakan pemerintah terhadap pertanian dan juga petani. Bagaimana dari data-data yang ada? Jadi cara menguji apakah pemerintah serius dengan pertanian tidak, itu gampang sekali. Jadi salah satunya kita membandingkan antara kontribusi PDB pertambangan dengan pertanian. Pertanian itu dia itu sekarang itu sekitar cuma 11%, 11,77%. Dari keseluruhan PDB Indonesia. PDB. Itu turun dari katakanlah sekitar hampir 14 beberapa tahun lalu, tahun 2020. Nah, pada saat yang sama kontribusi pertambangan dari sekitar 8% sekarang menjadi 11%, hampir sama dengan pertanian. Padahal pertambangan itu cuma hanya menyerap 1% tenaga kerja. Pertanian 30% tenaga kerja. Bayangin berapa banyak periuk rakyat Indonesia menggantungkan di sektor ini. Ini mungkin sejalan dengan tadi apa UKAI sempat sampaikan. Tadi sudah menyebutkan. Ini menyebutkan bahwa ada masalah keberpihakan di sini. Ada data yang menunjukkan bahwa pemerintah memang nggak serius di sini. Gitu loh. Jadi bahwa pemerintah itu tidak itu harus disuarakan gitu loh. Tolonglah, ini bukan masalah pangan aja kok. Ini masalah penghasilan 30% dari lapangan pekerjaan kita loh. Gitu. Ini masyarakat banyak. Jadi kita berbicara tidak hanya masalah pangan, tapi masalah kemudian income kita sebagai masyarakat. Kita mau keluar middle country kan, kejebakan itu harus diperbaiki. Dan kenapa pertanian serius? Karena pertanian itu menyerap mayoritas tenaga kerja kita yang memang tidak kompetitif, cuma lulusan SD dan SMP. Mereka tidak bisa dialihkan ke industri. Industri itu cuma 14%, perdagangan itu cuma 19%. Artinya apa? Fokusnya harusnya ke situ. Kita tahu, saya paham sekali keinginan Pak Jokowi untuk mengangkat Indonesia keluar dari jebakan ini. Salah satu adalah meningkatkan nilai PDB kan. Salah satu paling cara cepat ya memang pakai pertambangan. Tinggal gali, jual, atau dinaikin nilai tambahannya, hilirisasi. Betul. Cuman jangan dilupain karena ini periuk banyak orang gitu maksud saya. 30% serapan tenaga kerja. Itu bukan main-main. Jadi kita ketika ngomongin krisis pangan, sektor pertanian, kita ngomongin periuk mayoritas. Kita berbicara tentang kemaslahatan masyarakat. Gitu. Jadi ini concern yang menurut saya harus jadi katakanlah kita mau pemilu. Ini harus diangkat ke para capres. Gitu. Apa tawaran mereka untuk kembali meningkatkan kontribusi pertanian ke PDB. Karena memang cenderung jadi bahkan kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan PDB itu turun separuh loh. Dari sekitar 0,5% gitu kan dari tahun 2024, kemudian bahkan tahun 2019 itu masih 0,49. Tapi setelahnya kontribusi terhadap daya tumbuh pertumbuhan ekonomi kita tuh hilang 0,5%, 50%, cuman separuhnya aja. Sekarang di kisaran 0,28%. Itu kan indikasi dari 5% kenaikan growth itu ya. Loh, bahwa angka-angka besar ini terrefleksi tadi masalahnya jadinya kita impor pangan terlalu banyak. Kita boleh impor tapi ya jangan banyak-banyak kira-kira gitu kalau menurut saya. Begitu menarik Mas Ma'ruf. Ini langsung saya lempar saja ke Prof. Andreas, mungkin Prof gini pertanyaannya. Keberpihakan pemerintah terhadap pertanian itu bagaimana? Itu pertama. Dan kedua sebenarnya bagaimana juga teknologi, institusi dan juga badan-badan pendidikan di Indonesia kita sudah sejauh apa menyiapkan SDM dan resource untuk pertanian itu tadi. Karena kan ini juga Bapak juga sebagai guru besar dari IPB mungkin ada tanggapan tersendiri Pak. Iya, terima kasih. Gini, yang pertama terkait dengan keperbihaan pemerintah ya. Dalam arti tadi juga Mas Bayu sudah sampaikan bahwa kebijakan pemerintah saat ini masih cenderung ke konsumen kan ya. Memang betul bahwa petani juga konsumen. Memang betul yang disampaikan oleh Pak Bayu tadi bahwa petani juga net consumer kan. Karena dia harus mengkonsumsi ayam, daging ayam dan lainnya yang tidak dia produksi. Memang betul dari sisi itu. Lalu betul juga tadi kalau kita bicara Food Security Index, memang Singapura bahkan tahun 2019 Singapura adalah negara dengan Food Security Index tertinggi di dunia, nomor 1. Tahun 2019, sebelum isu natural resources and resilience dimasukkan, Singapura nomor 1, Amerika nomor 3. Itu. Amerika produsen pangan besar dunia kan.
Mereka malah mengekspor sangat besar, tapi Singapura lebih dari 90% pangan yang dikonsumsi penduduknya itu harus diimpor. Lalu mengapa demikian? Karena penilaian ketika kita menilai Food Security Index itu ada 4 komponen besar. Yang satu komponen yang pertama itu availability. Dan availability itu tidak masalah sama sekali dari mana pangan tersebut berasal. Bisa dari impor atau bisa dari produksi petani dalam negeri. Lalu yang kedua affordability, dalam arti kapasitas, kemampuan masyarakat, daya beli masyarakat untuk mengakses pangan. Itu penilaian yang kedua. Lalu penilaian yang ketiga adalah food safety and quality, dari kualitas pangan dan keamanan pangan. Lalu yang keempat yang sekarang ini dimasukkan itu yang disebut sebagai natural resources and resilient, dan tahun 2022 ini diubah istilahnya. Jadi itu kalau kita bicara saja terkait availability kan ya berarti ya sudah nggak ada masalah kita mau impor kan, karena berarti apa? kita oke nih Pak impor. Oh, enggak, bagaimana dengan keniscayaan swasembada pangan? Ya, jangan dulu masuk ke sana. Kita ingat negara-negara lainnya kan, Amerika Serikat. Dan saat ini Mbak harus diingat bahwa ada politik pangan yang sangat besar. Saat ini 65% produksi pangan yang diedarkan di dunia, yang ditradingkan di dunia, diproduksi oleh siapa? Diproduksi oleh negara maju. Ini harus diingat. Dan dari yang diproduksi oleh negara maju, 65% dari pangan yang diperdagangkan di dunia internasional ini dikuasai oleh siapa? Dikuasai oleh hanya 5 multinational corporation. Nah, lalu bagaimana negara berkembang? 98% pangan yang diperdagangkan di dunia internasional diserap oleh negara berkembang. Ya. Termasuk Indonesia, negara berkembang di Afrika, Asia, Afrika, dan ada perubahan besar. Sekitar tahun 60-an, negara-negara berkembang ini merupakan sebagian malah eksportir pangan internasional. Tapi sekarang keadaannya berbalik total. Ya. Berbalik total, sekarang penguasa pangan dunia adalah negara maju, bisa dibayangkan. Dengan petani yang jumlahnya sedikit seperti itu. Dan negara berkembang, 70% negara berkembang sekarang adalah konsumen pangan. Karena unsur teknologi Pak, atau seperti jadi apa? Ada penjajahan pangan. Ada berbagai alasan ya. Nah terus sekarang kalau kita balik lagi ke Indonesia. Betul tadi Mas Ma'ruf sampaikan sekitar 30%. Kalau data tepatnya ya. Jadi kalau RUTP, rumah tangga usaha pertanian, untuk padi dan palawija itu 20,2 juta. Baik, Pak. Rumah tangga. Kalau dikalikan 4 saja ya sudah angka yang sangat besar kan ya. Ya padi itu sekitar 13 juta rumah tangga tadi, lalu palawija sekitar 7 juta. Jadi itu kalau melihat jumlahnya besar. Lalu kemudian, apakah sekarang kalau kita khusus tanaman padi ya, karena saya sangat banyak karena tiap menit saya terima kabar dari teman-teman di jaringan tani kami kan ya. Mereka itu kalau panen sekitar 20-40% disimpan. Jadi kalau terjadi kenaikan harga beras, mereka amat sangat gembira. Jadi karena apa? Mereka sebenarnya sudah tidak beli beras karena apa? 20-40% disimpan. Dan harus diingat juga pada waktu BPS di akhir tahun 2022 kemarin kan terjadi kisruh data kan. Kementerian Pertanian menyatakan bahwa ada stok beras 8 juta ton, Badan Pangan Nasional 6 juta ton, lalu akhirnya BPS berinisiatif mencari data sendiri. Dan hanya 4 juta ton. Jadi stok akhir tahun 2022 kemarin itu terjadi guncangan harga di beras. Dan dari 4 juta ton tersebut, berapa persen yang dipegang oleh petani? 47%, Pak. Jadi itu. Pemerintah amat sangat sedikit. Dan jadi petani, kalau kita bicara petani beras ya itu. Tapi tadi sudah saya sebutkan bahwa selama pemerintahan saat ini, produksi beras kita itu turun 0,23% per tahunnya. Baik. Nah, kenapa demikian? Karena selama kami amati, karena kami tiap bulan itu melakukan survei. Survei terkait harga gabah maupun harga beras di tingkat usaha tani. Di sentra produksi padi. Itu terjadi penurunan terus-menerus, Mbak. Jadi terjadi penurunan harga GKP maupun harga beras di tingkat usaha tani. Dan itu penurunnya hampir 3 tahun. Dan kalau kita lihat data NTP, nilai tukar petani tanaman pangan, tahun 2021, tahun 2022, 98,5 Mbak, bisa dibayangkan.
bertanam padi rugi. Lalu ketika petani menanam padi rugi, lah ngapain tanam kan? Dan itu yang menyebabkan terjadinya goncangan produksi padi di akhir tahun 2022 kemarin. Hanya dan berlanjut ke sekarang kan ya. Dan sekarang sih petani happy-happy saja karena tadi Pak Ketut sudah sampaikan kan GKP bertahan di atas 5.000 kan. Saat ini antara di jaringan tani kami antara 5.500 sampai 6.000. Petani happy. Sehingga yang paling penting bagi pemerintah bagaimana supaya petani happy, mempertahankan harga yang baik untuk petani. Ini kunci terpenting. Bagaimana kita bisa meningkatkan produksi. Nggak usah macam-macam lah. Pertahankan harga yang baik di tingkat usaha tani. Itu kuncinya, Mbak. Dan saat ini pemerintah harus berpihak ke sana. Kebijakan pangan yang terlalu berat sebelah ke konsumen, ini harus dirombak total. Menjadi kebijakan pangan yang lebih fair, yang lebih adil. Yang juga berpihak juga ke produsen. Bagaimana berpihak ke produsen? Amat sangat gampang. Menjaga harga pangan yang menguntungkan bagi mereka. Dan itu yang nggak pernah dilakukan selama ini. Sehingga kenapa kan dalam 10 tahun tadi saya sampaikan, defisit pangan kita meningkat 2 kali lipat kan, defisit perdagangan pangan kita. Impor pangan kita melonjak 2 kali lipat hanya dalam tempo 10 tahun. Baik, terima kasih banyak. Pak Bayu, tanggapan Anda seperti apa, Pak Bayu? Ya, saya sih nggak bisa tidak setuju dengan keinginannya Mas Doi Andreas bahwa pendapatan petani itu harus kita tingkatkan. Kayak lagi, kalau petaninya nggak happy menanam tanaman pangan, ya pasti dia akan meninggalkannya. Dan kita juga jangan lupa hal-hal lain menurut saya. Misalnya 50% dari petani kita itu petani gurem. 50% dari petani pangan kita itu sebenarnya terpaksa jadi petani. Mereka bukan itu tujuan hidupnya. Mereka ingin menjadi yang lain, tapi karena nggak bisa jadi petani. Belum lagi bahwa tadi yang sudah saya katakan, mereka tuh hanya punya lahan per petani yang sangat kecil. Kita semua merasakan adanya upah minimum provinsi. Petani tidak ada upah minimum provinsi. Kemudian misalnya kita semua, saya tidak tahu, saya tidak punya datanya. Berapa persen dari petani yang sudah di-cover oleh BPJS kalau ada kesehatan? Berapa banyak dari anak-anak petani yang terjamin bisa sekolah dengan baik? Misalnya. Pada saat kita kemarin 2 tahun harus online, berapa banyak petani kita yang bisa membuat anak-anaknya bersekolah secara online? Data yang pernah saya dapat, itu kurang dari 16% petani yang mampu punya akses pada internet. Hal-hal semacam ini menurut saya adalah hal yang tadi membuat petani itu adalah sebuah pekerjaan yang terhormat, yang juga membuat mereka bahagia. Tanpa itu, menurut saya ya kita kan saja bicara soal pangan. Itu poin yang pertama. Tapi poin yang kedua, kita juga harus menyadari, ini ilmunya Mas Andreas sebenarnya, yaitu ada beberapa tanaman yang memang di daerah tropis kepulauan seperti Indonesia tidak akan pernah optimal. Dan itu sudah kita coba berkali-kali. Ya. Misalnya tadi disebut soal gandum. Dan kemudian misalnya juga kedelai. Sebagian dari kedelai, kedelai itu kira-kira 50%. Mungkin juga bawang putih misalnya. Itu kasus yang lain. Ini atau bahkan mungkin juga sapi dengan karakter daging seperti misalnya daging Kobe misalnya, Wagyu gitu. Jadi kita juga harus menyadari bahwa produk pertanian itu sudah sedemikian bervariasi, konsumen kita tadi yang dikatakan itu sudah sedemikian maju dalam konsumsinya. Sehingga dengan demikian juga akan membuat adanya pilihan dari konsumen yang harus tetap bisa kita perhatikan. Dan kita menggabungkan 2 hal itu dan sekaligus bahwa Indonesia adalah negara yang sebenarnya sudah maju, kenapa kita tidak juga mulai berpikir, kalaupun misalnya kita harus impor, kenapa nggak impor dari perusahaannya sendiri? Kenapa nggak misalnya kita dorong investasi Indonesia di negara lain memproduksi pangan untuk kebutuhan rakyatnya, karena memang kalau yang di sana itu tidak bisa kita hasilkan di sini.
Jadi kombinasi dua hal ini yang menurut saya membuat kita akan bisa menangani masalah ini secara lebih cerdas, mungkin juga lebih modern, lebih kekinian. Baik Pak Bayu, terima kasih. Bagaimana tanggapan Anda juga Pak Ketut, silahkan. Saya sepakat Pak, artinya Mbak, masalahnya begini. Ya. Kalau kita bicara ketahanan pangan kan ditopang oleh dua, kedaulatan dan kemandirian. Artinya apa? Kita pasti akan berusaha bagaimana kita mencapai swasembada. Itu sepakat. Itu sepakat. Itu amanat undang-undang sudah pasti. Nah, kemudian bagaimana keberpihakan pemerintah terhadap petani maupun peternak. Sekarang dengan arahan jelas arahan Bapak Presiden, bagaimana membuat dari sisi harga itu wajar di hulu, wajar di tengah, dan wajar di hilir. Ini kami langsung implementasikan sesuai dengan arahan Bapak Kepala Badan, Pak Ari Prasetyo. Setiap kita membangun kebijakan harga, kita harus libatkan sisi petani dulu. Kami balik sekarang, berapa sih wajarnya di tingkat petani maupun peternak? Baru kita bawa ke hilir, kemudian wajar di hilirnya berapa sebenarnya. Kalau kita melihat dari hilir terus, memang akan nekannya ke hulu. Ya. Nah sekarang kita balik, kita dari hulu, berapa pasnya, sehingga peternak maupun petani kita senang, happy melakukan produksi. Setelah itu baru kita upayakan ke hilir dengan kewajaran-kewajaran tadi. Di samping itu juga kita harus memperkuat, harus mengefisienkan ini jalurnya. Kadang-kadang banyak jalur membuat harga di hilir tinggi. Padahal di peternak sudah pas sebenarnya wajar. Begitu kita bawa ke hilir, karena saking banyaknya jalur ini, supply chain-nya kepanjangan, harga di hilir menjadi tinggi. Ini harus pemerintah dan kami sedang menyiapkan berbagai aturan-aturan sehingga supply chain ini bisa kita tata dengan baik. Nah, ini yang harus kita lakukan dan sekali lagi bahwa arahan Bapak Presiden wajar di hulu, wajar di tengah, dan wajar di hilir ini kita implementasi betul. Kita setiap membuat kebijakan-kebijakan harga, pelibatan dengan teman-teman stakeholder di hulu, terutama di peternak maupun petani, kita sangat libatkan. Sehingga benar-benar kita memahami bahwa harga di hulu itu wajarnya seberapa, baru kita buat. Itu intinya yang real yang kami lakukan di Badan Pangan Nasional. Bagaimana pula upayanya mungkin Pak Ukay dalam hal menjaga stabilisasi harga pangan dari hulu ke hilir seperti yang keniscayaan tadi sampaikan juga oleh Pak Ketut. Ya. Bagaimana peran dari KPPU? Kita harus melihat ya memang pangan ini kan rantai distribusinya sangat panjang. Ya. Dari petani sampai ke konsumen itu melalui distribusi yang panjang. Perlu dilihat juga karakter komoditasnya. Misalnya ada komoditas yang bisa disimpan lama seperti beras. Tentunya ini relatif penyimpanannya lebih mudah. Tetapi ada komoditas yang cepat rusak. Ya. Misalnya hortikultura ya, seperti cabai misalnya. Beberapa kesempatan saya ketemu kepala daerah mengatakan dia dengan bangganya mendorong di daerahnya agar petani pada menanam cabai. Saya tanya kalau nanti panennya melimpah mau dikemanakan? Kan tidak ada tempat penyimpanannya. Ini salah satu kelemahan kita, pasar-pasar di kita Pak, itu tidak dilengkapi dengan peralatan cold storage yang memadai. Sehingga untuk komoditas-komoditas yang cepat rusak, ini di awal-awal itu sama si pedagang itu akan dimahalkan Pak. Mungkin kita pernah berjalan-jalan ke pasar tradisional. Kita bisa melihat bagaimana daging sapi dijual. Itu kan dalam keadaan segar Pak ya. Dalam keadaan segar, digantung-gantung, ini taruh di mejanya. Tentunya dia akan menginternalisasi risiko kalau dagangannya tidak laku. Karena mau disimpan di mana ini? Kan cepat rusak, sehari juga udah rusak. Oleh karena itu harganya relatif akan disesuaikan untuk mengcover bahwa seandainya tidak laku semuanya. Berarti ini ke teknologi Pak? Infrastruktur pasarnya. Infrastruktur pasar. Jadi kita ada salah ini ya menafsirkan modernisasi pasar itu bukan berarti membuat di pasar tradisional itu ada kafe modern gitu ya. Harus ada gudang-gudang penyimpanan. Pasar modern. Agar supply chain-nya lebih efisien. Ya, gudang-gudang penyimpanan sehingga komoditas-komoditas yang cepat rusak itu bisa awet. Saya mencontohkan ya karena saya pernah di Kementerian Kelautan. Bisa dilihat di tempat-tempat pelelangan ikan, di pelabuhan-pelabuhan ikan itu pasti ada cold storage-nya. Oleh karena itu harga ikan relatif stabil. Baik Pak, nah saya sempat berbicara juga mungkin dengan HKTI mengenai supply chain ini. Dari harga dari hulu ke hilir yang memang
begitu signifikan ada peningkatan. Dan juga mereka berkuar-kuar mengenai tengkulak. Nah, bagaimana juga peran KPPU menanggapi hal ini, Pak? Ya di satu sisi kan seperti saya bilang tadi ya, ada dua pasar gabahnya sendiri. Nah, pasar gabah itu kebanyakan dibeli oleh para petengkulak ini. Dia memiliki posisi tawar terhadap si petani. Dia lebih bisa menentukan harga. Nah, oleh karena itu sebenarnya pemerintah melalui Bulog harus bisa menjadi penyeimbang nih, biar harga di level petaninya, harga gabahnya tidak jatuh. Nah, si tengkulak ini kan nanti kan akan yang menjual, mensuplai ke penggilingan padinya untuk diolah menjadi beras. Nah, itu disalurkan sampai ke tingkat konsumen. Dan memang ada yang relatif tidak diperhatikan itu memang di pasar gabahnya kalau menurut saya. Kalau di pasar berasnya pemerintah melototi 24 jam nih, jangan sampai harga berasnya itu di beras kemahalan gitu. Ya kan? Atau kalau terjadi kelangkaan, begitu ada berita kelangkaan, opsi untuk impor itu langsung dilakukan. Tetapi ketika masalah di gabahnya nih, ketika harga gabahnya jatuh misalnya Prof. Andreas ya, itu relatif apa ini instrumen pemerintah untuk jadi kembali lagi mengatasi masalah tersebut. Jadi saya selalu membedakan ya antara pasar gabah dan pasar beras itu sesuatu yang berbeda. Struktur pasarnya berbeda ini. Yang satu pembelinya lebih memiliki posisi tawar, di pasar beras posisi penjualnya memiliki posisi tawar. Nah, ini harus pendekatannya yang berbeda. Nah, itu di komoditas pangan. Baik. Di komoditas tadi karena disinggung juga peternak ya. Nah, di peternak ini agak menarik nih. Karena keterlibatan ada pemain-pemain besar di peternakan ini. Beberapa kali KPPU itu didatangi oleh para peternak rakyat. Mungkin Kementerian Perdagangan, mungkin nanti Bapak Anas nih ya akan didatangi juga. Karena begini, ini ada pelaku usaha, korporasi besar, modern. Di satu sisi ada pelaku usaha tradisional, rakyat. Bermain di lapangan yang sama. Tetapi mereka tidak memperoleh input yang sama. Kalau yang korporasi, dia menguasai juga inputnya. Ada keluhan mereka, kenapa misalnya Pak, untuk indukan ayam itu, DOC-nya Pak ya. GPS-nya itu si peternak rakyat tidak bisa melakukan impor sendiri. Sehingga dia dari hulunya bisa bersaing. Ini kan dia si peternak rakyat itu tergantung pada korporasi untuk memperoleh DOC tadi. DOC pakan dan segala macam. Sementara produknya, perusahaan besar juga memproduksi ayam, si peternak rakyat juga memproduksi ayam. Dijual di pasar yang sama. Sementara inputnya, sumbernya ya dari itu juga dari pesaingnya. Misalnya Bapak mendapatkan sesuatu ya, mau jualan sesuatu nih, bahan bakunya dari saya gitu. Baik. Nah, tentunya kan persaingannya relatif tidak sehat, tidak berimbang. Gitu. Kira-kira begitu, artinya membenahi persoalan pangan itu juga harus dari hulunya. Hulunya apa? Bisa hulunya itu di luar maupun di dalam negeri.